Selalu ada cerita dalam sepak bola, dari taktik dan permainan, momen yang menegangkan, dan teriakan kemenangan. Aguero, if anyone can, it's him. Back to Balotelli, it runs for Aguero! They've done it! City win the title! It's Aguero with his 30th goal of the season! I don't believe what I'm seeing! Manchester City are the champions of England! And Aguero! Tapi kita tidak boleh lupa sejarah sepak bola Indonesia. Sejarah sepak bola di Indonesia. Sejarah sepak bola di Indonesia tentu tidak lepas dari bangsa lain yang pernah menjajah Indonesia. Cina lah yang pertama kali memperkenalkan sepak bola di Indonesia. Dengan tujuan mereka menunjukkan negara Tiongkok juga tidak kalah superior dari negara-negara barat lainnya. Pada awalnya, sepak bola digunakan untuk latihan fisik para tentara dan hiburan masyarakat pada hari peringatan tertentu, bukan untuk pertandingan internasional seperti yang sekarang ini. Dan sepak bola modern mulai mengalami perkembangan pada tahun 1914 sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu banyak terjadi kompetisi antara masing-masing kota di Pulau Jawa. Pada saat itu, badan yang menaunginya adalah NIVU, organisasi buatan Hindia Belanda yang didirikan oleh perkumpulan sepak bola pada saat itu. Dan pada tanggal 19 April 1930, PSSI resmi dibuat di Yogyakarta. Saat berdirinya, PSSI banyak terjadi kegiatan politik untuk menentang penjajahan Hindia Belanda atau untuk menyaingi dominasi Hindia Belanda. PSSI didirikan oleh Soratin Sostrosugondo, seorang insinyur sipil lulusan Hagenberg, Jerman pada tahun 1927. Sebelum membuat PSSI, beliau bekerja untuk perusahaan Belanda yang bernama Thyssen and Lausada di Yogyakarta. Lalu beliau mundur, kemudian aktif dalam pergerakan nasional. Karena beliau menggemari sepak bola, beliau mendirikan PSSI sebagai wadah pergerakan nasional. Soratin Sostrosugondo membuat PSSI bertujuan untuk mewujudkan Sumpah Pemuda, di mana saat itu sudah terjadi pada tahun 1928. Karena ini adalah momen yang tepat untuk menunjukkan ke dunia dan meruntuhkan dominasi Hindia Belanda. Awal terbentuknya PSSI pada tanggal 19 April 1930, berkumpul sejumlah tokoh sepak bola dari berbagai daerah. Pertemuan ini diadakan secara diam-diam untuk menghindari PID, polisi Belanda. Pada saat itu, Soratin Sostrosugondo dilantik jadi ketua umum PSSI yang pertama. Soratin juga mendorong pembentukan Badan Olahraga Nasional yang bertujuan juga melawan dominasi Hindia Belanda. Puncaknya, pada tahun 1938, Indonesia menjadi wakil Asia pertama di ajang Piala Dunia. Meski masih bernama Hindia Belanda, pada saat itu terjadi perdebatan antara PSSI dan NIVU, mana wakil yang akan dikirim ke Prancis. Dan akhirnya pada saat itu wakil yang dikirim ke Prancis adalah sebagian pelajar dari Indonesia. Soratin Sostrosugondo adalah orang pertama yang berani memutus hubungan antara PSSI dan NIVU. Karena kecewa dengan NIVU, badan buatan Belanda, karena setiap keikutsertaannya bukan bendera Indonesia yang dipasang, tapi bendera Hindia Belanda lah yang dipasang. Dan saat tentara Jepang datang ke Indonesia, PSSI pun menjadi pasif, karena PSSI dimasukkan ke dalam
bagian dari Taekwondo Kai, yaitu badan olahraga buatan Jepang. Dan setelah wafatnya Soratin Sosro Sukondro, prestasi Indonesia semakin menurun karena pembinaan tidak diimbangi dengan organisasi dan kompetisi. Dan pada tahun 70-an, Indonesia mengalami keperkembangan. Indonesia dapat bersaing di kancah internasional. Tapi setelah itu, Indonesia seperti kehilangan arah, menjadi pasang surut prestasi. Sampai sekarang, Indonesia terus melakukan perbaikan-perbaikan. Dan kita doakan saja, semoga suatu saat nanti Indonesia dapat berprestasi lagi. Dan inilah sedikit sejarah dari sepak bola Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Zuk looks on. Nice clearance from Bedoya.